Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi bab 2 mengenai hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Nah, untuk video kali ini, saya akan membuat video mengenai pembahasan soal tentang hukum gravitasi Newton. Nah, oleh karena itu, saya mohon untuk adik-adik semua, supaya untuk bisa menyimak video saya sampai akhir. Nah, sebelum saya melakukan pembahasan, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai hukum gravitasi Newton. Jadi, hukum gravitasi Newton sesuai dengan namanya, pertama kali diusulkan itu oleh Sir Isaac Newton, seorang fisikawan asal Inggris, yang mana menurut beliau bahwasannya apabila ada dua buah benda yang saling berinteraksi, maka pada benda tersebut akan terdapat gaya gravitasi. Nah, menurut Newton, besarnya gaya gravitasi yang ditimbulkan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor massa masing-masing benda, dan yang kedua adalah jarak pisah antara kedua benda tersebut. Nah, menurut si Newton, di sini ada dua pendapat terkait besarnya gaya gravitasi yang ditimbulkan. Yang pertama, gaya gravitasi itu sebanding dengan hasil kali massa benda tersebut. Dan yang kedua, gaya gravitasi yang ditimbulkan itu berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak pisahnya. Nah, seperti yang telah kalian lihat di sini, di gambar ada ilustrasi dua buah benda yang saling berinteraksi dengan massa berbeda M1 dan M2, lalu terpisah jarak sejauh R dari pusat massa benda tersebut. Sehingga bisa diambil pendapat, yaitu tadi dua ya. Nah, dari dua pendapat ini bisa kita simpulkan menjadi, nah ini hukum gravitasi Newton. Bahwasannya gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa hukum gravitasi Newton itu adalah F sebanding dengan M1 dikalikan M2 per R kuadrat. Nah, ini hampir mendekati. Nah, untuk menjadi sama dengan, maka diperlukan suatu konstanta gravitasi umum. Nah, konstanta gravitasi umum itu pertama kali ditemukan oleh Henry Cavendish melalui sebuah percobaan dengan menggunakan raca torsi yang sangat peka. Nah, berdasarkan eksperimennya, didapatkan besarnya konstanta gravitasi itu sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, ini tolong kalian ingat-ingat ya, karena ini suatu tetapan, jadi besarannya tidak pernah berubah. Nah, sehingga karena konstanta gravitasinya sudah diketahui, maka bisa kita masukkan ke persamaan umum gravitasi Newton. Sehingga persamaannya menjadi Fg sama dengan G dikalikan M1 dikali M2 per R kuadrat. Di mana Fg itu merupakan pasangan gaya akselerasi. Lihat di gambar berikut ini. Di sini ada dua buah benda dengan massa masing-masing M1 dan M2 terpisah jarak sejauh R. Di mana di antara kedua benda tersebut masing-masing terdapat gaya gravitasi, yaitu F12 dan F21. F12 adalah gaya yang dirasakan oleh benda M1 akibat adanya interaksi dari benda M2. Sedangkan sebaliknya, F21 merupakan gaya yang dirasakan oleh benda M2 akibat oleh pengaruh interaksi M1. Antara F12 dan F21 itu besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Maka bisa kita simpulkan bahwa F12 dan F21 itu merupakan gaya aksi reaksi. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Fg merupakan besar gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi Newton, satuannya Newton. Lalu G merupakan tetapan atau konstanta gravitasi umum, besarnya tadi sudah saya jelaskan. Lalu M1 dan M2 merupakan masing-masing massa benda, yaitu satuannya kilogram. Lalu R merupakan jarak pisah ditinjau dari pusat massa masing-masing benda, satuannya meter. Oke, itu saja untuk penjelasan singkat seputar materinya. Kita langsung ke pembahasan soal. Nah, di sini ada
Untuk soal nomor 1, ada sebuah benda langit di ruang angkasa yang bermasa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 1 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, jari-jari orbitnya berarti si satelit ini berada pada ketinggian 1 kali 10 pangkat 7 meter di atas permukaan bumi. Nah, di sini jika diketahui masa bumi sama dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg dan konstanta gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Berapakah gaya gravitasi Newton yang dirasakan oleh benda tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah gaya gravitasi Newton yang dirasakan oleh benda langit tersebut terhadap bumi. Nah, kalau saya ibaratkan di sini gambarnya ya, di sini ada gambar bumi dengan massa M1, lalu ada benda langit dengan massa M2, terpisah jarak sejauh 1 kali 10 pangkat 7 meter. Kalau saya ibaratkan gaya yang bekerja pada benda langit itu adalah F21 ya kan, karena benda langit itu M2 lalu benda bumi itu M1. Maka F21 itu adalah gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda M2 terhadap benda M1 oleh benda M1. Dalam artian ini M1-nya adalah bumi. Jadi yang ditanyakan itu adalah F21. Nah, di sini ini keliru ini, harusnya adalah F21. Namun saya sudah membuat file revisinya di sini ya. Nah, di sini sudah saya buat file revisinya. Nah, di sini harusnya mana sih yang soal nomor 1? Nah, di sini harusnya F21. Oke, lanjut. Sehingga kita bisa memasukkan ke dalam rumus karena yang ditanyakan adalah gaya gravitasi Newton. Gaya gravitasi Newton tadi sudah saya jelaskan. F sama dengan G dikalikan M1 dikalikan M2 per R kuadrat. Dalam artian yang ditanyakan karena gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda langit, maka ini harusnya F21. Nah, tinggal masukkan saja nilainya. Konstanta gravitasinya sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11. Satuannya tidak usah kita tulis terlebih dahulu. Lalu M1-nya adalah massa bumi, besarnya 6 kali 10 pangkat 24. Lalu dikalikan massa M2 adalah massa benda langitnya, yaitu 5 kali 10 pangkat 3. Kenapa bisa 5 kali 10 pangkat 3? Padahal di sini diketahui 5.000 kg. Nah, 5.000 kg kalau kita jadikan ke dalam bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat, itu jadi 5 kali 10 pangkat 3, karena di sini ada 0, 3 di depan angka 5. Jadi dulu itu pas semester 1 kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Harusnya kalian masih ingat ya. Nah, supaya tidak bolak-balik, saya sudah buat filenya di sini supaya mempermudah pembahasan. Kita masukkan ya. Besarnya tadi sudah sampai mana? Nah, di sini ya. 5 kali 10 pangkat 3 ini sudah betul dibagi R-nya. R-nya itu 1 kali 10 pangkat 7 meter, tapi dikuadratkan. Nah, sehingga 10 pangkat 7 dikuadratkan ya, ini pangkat 2. Sudah betul, lalu tinggal masukkan lagi 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikalikan. Nah, ini perhatikan, 6 kali 5 itu 30. Lalu pangkatnya bisa kita kalikan 10 pangkat 24 dikalikan 10 pangkat 3 itu hasilnya 10 pangkat 27. Nah, yang 30 itu bisa kita sederhanakan dari 3 kali 10 pangkat 1. 3 kali 10 pangkat 1 dikalikan 10 pangkat 27 itu hasilnya 10 pangkat 28. Sehingga ini bisa kita tulis kembali menjadi 3 kali 10 pangkat 28. Sudah betul. Lalu dibagi 10 pangkat 7 dikuadratkan. Nah, perlu kalian perhatikan bahwasannya kalau kalian ingin mengkuadratkan bilangan berpangkat, maka pangkat tersebut kalikan saja dengan pengkuadratnya. Kalau di sini 10 pangkat 7 ya kalikan saja dengan pengkuadratnya ya, pengkuadratnya yaitu pangkat 2 sehingga 10 pangkat 14. Kalau pangkatnya 3 ya berarti 7 kali 3 gitu. Nah, ini sudah betul 10 pangkat 14, lalu 10 pangkat 14-nya kita naikkan ke atas. Kalau di sini positif naik ke atas jadi negatif. Lalu 10 pangkat 28 dikalikan 10 pangkat negatif 14 itu ketemunya 10 pangkat 14. Masih ada suatu bilangan di sini 3 ya. Ini sudah betul 3 kali 10 pangkat 14. Lalu kita kalikan bilangan dengan bilangan 6,67 kalikan 3 itu hasilnya sudah betul 20,01. Lalu tinggal sisa 10 pangkat min 11 dikalikan 10 pangkat 14 berarti 10 pangkat 3. Ini sudah betul. Jadi jawabannya F yang dirasakan atau gaya gravitasi yang dirasakan benda langit terhadap bumi itu besarnya 20,01 kali 10 pangkat 7 Newton. 10 pangkat 3 Newton. Saya ulangi ya, jadi besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda langit terhadap bumi itu besarnya 20,01 kali 10 pangkat 3
Newton. Sorry, saya tadi salah berbicara ya. 10 pangkat minus 11 kali 10 pangkat 14, ya betul ini 10 pangkat 3 Newton. Nah, kalau kita ingin menyederhanakan ya tinggal 20,01 kali, nah 10 pangkat 3 itu kan sama saja 1000, berarti 20,01 kali 1000 ya hasilnya 20.010 Newton. Jadi pada kasus soal tersebut besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda langit terhadap bumi adalah 20.010 Newton, atau bisa kita sederhanakan menjadi 20.000 Newton. Dengan arah kemana? Ya, arahnya pasti menuju ke pusat bumi karena terpengaruh oleh si bumi gitu. Demikian juga untuk F12 ini juga besarnya sama 20.000 Newton ya, karena ini merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Nah, sudah berlawanan arah. Kalau yang ditanyakan gaya gravitasi yang dirasakan oleh bumi ya arahnya ke benda langit. Oke, itu saja untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada benda P bermasa 1 kg berada pada jarak 6 meter terhadap benda R yang bermasa 4 kg. Jadi benda P itu masanya 1 kg, kemudian benda R masanya 4 kg. Di sini ada lagi benda S bermasa 2 kg yang berada di antara benda P dan R. Berarti benda S itu letaknya di tengah-tengah benda P dan R. Nah, jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S itu sama dengan 0, berapakah jarak antara P terhadap S? Nah, jarak antara P terhadap S atau jarak antara S terhadap P, sama saja ya. Oke, kita bahas. Nah, perhatikan gambar ilustrasi di sini. P dan R itu terpisah jarak sejauh 6 meter. Ini dari pusat massa ke pusat massa ya, jangan diukur dari ujung massa ke ujung massa, jangan, tapi dari pusat massa ke pusat massa. Nah, lalu diletakkan benda S di antara benda P dan R. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih jarak antara P terhadap S supaya besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda S itu sama dengan 0. Nah, kita perhatikan misalkan jarak antara benda P terhadap S itu saya misalkan sebagai X, maka jarak antara S terhadap R berarti kan tinggal sisanya. Nah, karena jarak antara P dan R itu adalah 6, maka sisanya berarti 6 dikurangi X. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan jarak antara P terhadap S itu X, lalu jarak antara S terhadap R itu 6 dikurangi X. Nah, masalahnya X-nya itu berapa? Nah, di sini ada informasi lagi bahwasannya gaya yang dirasakan oleh benda S itu harus sama dengan 0. Ingat bahwa kita punya hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Berarti hukum 1 Newton dalam kasus ini bisa kita gunakan. Sehingga sigma F sama dengan 0. Nah, di sini kita gambar diagram gayanya. Gaya benda S di sini kan ada gaya gravitasi yang disebabkan oleh benda P. Sehingga ada gaya FSP yang arahnya ke kiri. Lalu ada gaya gravitasi Newton yang dirasakan oleh benda S terhadap benda R. Berarti ada gaya gravitasi FSR yang arahnya ke kanan. Saya ambil saja yang positif yang ke kanan, kemudian yang kiri negatif. Sehingga persamaannya menjadi sigma F sama dengan 0, FSR min FSP sama dengan 0. Lalu FSP-nya bisa kita pindah ruaskan. Sehingga persamaannya menjadi FSR sama dengan FSP. FSR adalah interaksi antara benda S dan R, lalu FSP adalah interaksi antara benda P dan S. Oleh karena itu, nanti massanya harus menyesuaikan. Oke, kita analisis dulu yang FSR. FSR berarti gayanya adalah massa antara S dan massa benda R. Sehingga G dikalikan MS dikalikan MR per jaraknya juga jarak S terhadap R, yaitu di sini tulis dulu FSR kuadrat, lalu sama dengan G. FSP-nya yaitu G dikalikan MS dikalikan MP dibagi RSP kuadrat. Lalu ini bisa ada variabel yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka bisa saling menghilangkan atau melenyapkan, yaitu G dan MS itu kita lenyapkan, baik ruas kiri dan ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi MR per RSR kuadrat sama dengan MP per RSP kuadrat. Nah, di sini perlu kita perhatikan ya bahwasanya MR dan MP itu adalah massa benda R dan benda P. Nah, di soal diketahui bahwa massa benda R itu 4 kg, lalu massa benda P itu 1 kg. Nah, di sini masih ada kekeliruan, belum direvisi. Namun saya sudah punya file yang versi revisinya di sini, jangan khawatir. Nah,
Saya sudah membuat revisinya. Nah, di sini ya. MR-nya itu, saya ke soal dulu. MR-nya, massa benda R-nya itu berapa? 4 kg. Nah, berarti di sini MR-nya seharusnya 4 kg, lalu dibagi jarak benda S terhadap benda R. Jarak benda S terhadap benda R itu 6 minus X. Nah, di sini tinggal kita masukkan, ini sudah betul, karena dikuatarkan, tinggal dikuatarkan saja. Lalu sama dengan massa benda P. Massa benda P di soal diketahui, ya yang benda P 1 ya, 1 kg. Nah, berarti ini sudah betul karena sudah saya revisi. Dibagi jarak benda S terhadap benda P. Jarak benda S terhadap benda P itu di diagram gayanya. Nah, ini S terhadap P itu X. Nah, berarti ini sudah betul. Tinggal yang suatu bilangan dikelompokkan dengan bilangan, yang suatu variabel dikelompokkan dengan variabel. Berarti ini yang 4 dengan X kuadrat bisa kita tukar posisikan. Sehingga X kuadrat dibagi 6 min X kuadrat sama dengan 1/4. Karena sama-sama ada kuadratnya, maka kita bisa kelompokkan. Sehingga tinggal X per 6 min X dalam kurung kuadrat sama dengan 1/4. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, kita tahu bahwasannya pasangan kuadrat itu adalah suatu akar. Sehingga supaya kita hilangkan kuadrat yang berada di ruas kiri, maka konsekuensinya yang ruas kanan harus kita akarkan. Sehingga tinggal persamaan menjadi X per 6 min X sama dengan akar 1/4. Akar 1/4 itu nilainya setengah. Sehingga persamaannya menjadi X per 6 min X sama dengan setengah. Ini bisa kita kalikan silang. X dikalikan 2 itu sama dengan 2X. Lalu yang ini kita kalikan silang juga. 6 min X kalikan 1 ini tetap. Sehingga 2X sama dengan 6 min X. Yang ada X-nya kita kelompokkan. Minus X kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi positif yaitu 2X plus X sama dengan 3X ya. Sehingga persamaannya menjadi 3X sama dengan 6. Berarti X-nya itu sama dengan 6 bagi 3. X-nya ketemu 2 meter. Yang mana X itu tidak lain adalah jarak benda S terhadap P. Nah, X-nya tadi ketemu ya. Berarti nah, di sini kesimpulannya, jadi agar tidak ada gaya gravitasi yang dirasakan pada benda S, maka jarak pisah pusat massa antara benda S dan benda P adalah 2 meter. Kalau yang ditanyakan adalah benda S terhadap benda R, ya tinggal kalian substitusikan ke sini, 6 min X, berarti 6 min 2. Berarti sama dengan 4. 4 adalah jarak antara benda S terhadap benda R. Namun yang di soal karena ditanyakan benda S terhadap P, berarti X-nya yaitu 2 meter. Oke, saya kira untuk pembahasan yang pertama ini cukup 2 soal terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk materi berikutnya akan saya sambung di video-video selanjutnya. Saya kira sampai di sini dulu. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.